Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Rizdi sudah diganti RBK, baik radio maupun TV di Kebumen, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Hidayah Pekanbaru, Aila TV di Cirebon, Surau TV dan Hasil TV, serta Roja TV. Di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk membahas lanjutan pembahasan tentang akhwat, tentang keakhwatan, dengan mengusung tema mutiara yang terpelihara, mutiara yang terjaga. Siapa yang dimaksud dengan mutiara di sini? Akhwat. Dan mutiara itu sesuatu yang amat sangat mahal. Tidak diobral dan tidak diperlihatkan secara terbuka. Di toko-toko permata pasti itu disimpan di etalase yang eksklusif, deluxe, dengan penanganan keamanan yang super tinggi. Ya pakai peti, ya pakai jeruji besi kayak penjara. Ya juga pakai alarm, pakai CCTV, dipasangi setrum deh, bisi ada yang ngambil. Saking apa? Mahalnya. Gak semua orang bisa menyentuh. Dan itulah simbol dari sesuatu yang amat sangat berharga. Wanita dalam pandangan Islam itu seperti itu. Diperlakukan secara spesial. Diperlakukannya wanita secara ketat karena mahalnya. Bukan untuk mengekang kebebasannya. Tak ada seorang pun manusia yang berkomentar bahwa mutiara kemudian berlian disimpan di tempat yang agak tersembunyi, enggak sembarang orang lihat, enggak sembarang orang pegang, lalu dikomentari dengan komentar miring. Tidak ada, tapi malah semuanya sepakat itu karena mahalnya, itu karena berharganya. Tapi ketika ini diterapkan kepada wanita muslimah, maka banyak orang yang sentimen terhadap aturan ini.
Oleh karena itu, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menerangkan Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31, surat ke-30, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan dari para wanita. Menundukkan pandangan karena menghormati dan menghargai para wanita. Oleh karena itulah maka wanita dalam pandangan Islam sangat berharga. Gak sembarang orang bisa melihat, bisa menyentuh, bahkan tidak bisa dan tidak boleh menghayalkan. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian. Kalian di sini para wanita. Para ulama menyatakan waqarna berasal dari kata waqara. Makna waqara ay thaqula wastaqarra, berat dan menetap. Dan dikatakan waqarna fi buyutikunna mengisyaratkan bahwa rumah merupakan tempat pokok kehidupan para wanita, tempat menetap yang asal, dan tempat-tempat lainnya hanyalah didatangi kalau ada keperluan dan menetap di sana selama keperluan itu ada. Tidak lebih daripada itu. Tempat menetapnya wanita di rumah. Berkata Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah dalam kitab Ahkamul Quran. Kata Ibnul Arabi, laqad dakhaltu naifan ala alfi qaryah fama ra'aitu aswana iyalan wala a'fa nisaan min nisa'in nablis. Aku masuk ke ribuan kota atau negeri. Tidak pernah aku melihat satu kota, satu desa yang keluarganya lebih terjaga dan kehormatan wanitanya lebih terpelihara dibandingkan negeri Nablus. Fa inni aqamtu biha syahran. Aku tinggal di sana selama sebulan. Fama ra'aitu imra'atan fi tariqin naharan illa yaumal jum'ah. Fa innahunna yakhrujna ilaiha hatta yamtali'a minhunna. Fa idza qudiyatis shalah wa anqalabna ila manazilihinna lam taqa aini ala wahidatin minhunna ilal jum'atil ukhra. Aku menetap di desa itu selama sebulan. Selama itu aku tidak pernah melihat seorang wanita di siang hari di luar rumah. Kecuali hari Jumat, mereka semua keluar mendekati masjid untuk mendengarkan khutbah. Sampai sholat selesai mereka langsung pulang ke rumah mereka masing-masing, dan aku tidak pernah melihat wanita lagi setelah itu sampai Jumat berikutnya. Oleh karena itulah maka disebut itu negeri yang paling memelihara istrinya dan paling memelihara kehormatan mereka. Apa yang dilakukan oleh para istri? Mereka fokus kepada dua hal. Pertama, berkhidmat kepada suami, melayani seluruh kebutuhan suami, menyenangkan suami, dan menjaga serta mendidik anak-anak mereka. Dari negeri itu lahir ulama-ulama besar di tangan pendidik-pendidik hebat. Itulah para wanita di zaman itu. Oleh karena itulah maka ketika wanita keluar rumah
Dua, hak keluarga, hak suami dan anak-anak pasti terabaikan. Walaupun ketika wanita itu keluar rumah, umpamanya suaminya sedang tidak ada di rumah, sedang bekerja mencari nafkah. Tapi apa yang terjadi pada diri wanita yang keluar rumah? Mereka kelelahan, mereka capek, sampai ke rumah nggak maksimal. Beres-beres di rumah nggak maksimal karena lelahnya. Berkhidmah kepada suami tidak maksimal karena capeknya. Maka keluarnya para wanita dari rumah mengandung unsur tafrid dan tadyi'. Berkata para ulama, anna kathrata khurujil mar'ah fihi tafritun wa tadyi'un lil azwaj wal aulad. Banyaknya para wanita keluar rumah, di dalamnya terkandung tafrid dan tadyi'. Tafrid itu melalaikan, tadyi' itu menyia-nyiakan hak suami dan hak anak-anak. Salah seorang istri Nabi alaihissalatu wassalam namanya Saudah. Saudah itu sepeninggal Nabi SAW tidak pernah melakukan haji dan umrah. Lalu ditanya oleh orang-orang, malaki la tahujjina wa la ta'tamirin, kenapa kamu tidak pernah haji, tidak pernah umrah? Berkata Saudah, qad hajajtu wa'tamartu wa amarani Allahu an uqira fi baiti fawallahi la akhruju min baiti hatta amut. Kata Saudah, aku sudah pernah haji dan sudah pernah umrah. Jadi sudah terbebas dari kewajiban haji, kewajiban umrah. Dan Allah memerintahkan aku untuk menetap di rumahku, dan itu wajib. Haji kedua, umrah kedua, hukumnya apa? Sunnah. Yang pertamanya wajib, tapi itu sudah dilaksanakan. Allah memerintahkan aku untuk tetap di rumahku. Demi Allah, aku tidak pernah keluar dari rumah sampai aku mati. Maka dikatakan, fawallahi fama kharajat min babi hujratiha hatta ukhrijat jinazatuha. Demi Allah, sejak saat itu Saudah tidak pernah keluar dari kamarnya sampai jenazahnya dikeluarkan dari kamarnya. Sampai mati nggak keluar-keluar. Kenapa Saudah demikian? Karena memenuhi seruan Allah dan Rasulnya yang memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah. Berkata Saudah dan Zainab bin Jahash, Saudah dan Zainab dua-duanya istri Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka berdua berkata, wallahi ma tuharrikuna dabah ba'da an sami'na dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kendaraan-kendaraan kami tidak pernah menggerakkan kami setelah kami mendengar ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tinggal di rumah. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ahzab 33, di dalam ayat itu Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu waqarna fi buyutikunna, tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ketika membaca ayat ini, bakat Aisyah menangis sampai kerudungnya basah oleh air matanya. Dan itu menunjukkan nangisnya itu bukan sekedar meleleh di pipi, apalagi sekedar, kata orang Sunda, rambisak. Rambisak itu apa? Tidak sekedar
mata berkaca-kaca, enggak gitu. Tapi deras air matanya mengalir sampai kain kerudungnya pun basah. Riwayat tentang hal itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Mundir dan Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Syariat tidak mengizinkan para istri Nabi untuk keluar kecuali untuk memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud memenuhi hajat atau kebutuhan itu BAB. Karena zaman baheula itu tidak ada WC di dalam rumah. Kalau mau BAB, mereka harus keluar mencari tempat yang sepi, yang agak tersembunyi, baik karena ada batu atau ada tempat yang agak sedikit meninggi bisa berlindung di baliknya, lalu buang hajatlah mereka. Itu namanya baraz. Nah, wanita para istri Nabi tidak diizinkan keluar kecuali untuk itu. Dan itulah yang dimaksud dengan waqarna fi buyutikunna, hendaklah mereka para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka, wala yakhrujna illa lihajah, dan tidak keluar kecuali kalau ada hajah. Hajah maksudnya di sini ke WC. Tapi ayat ini banyak difahami oleh para wanita bahwa kalau ada keperluan boleh keluar. Keperluannya diperlonggar. Keperluannya itu jalan-jalan ke mall. Keperluannya itu mejeng, kangkau, hangout, ke supermarket, ke pasar-pasar. Itu yang difahami. Padahal yang dimaksud dahulu adalah BAB atau ke WC. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kharajat Saudah ba'da ma dhuribal hijab li hajatiha wa kanat imra'atan jasimah la takhfa ala ma ya'rifuha. Fara'aha Umar bin Khattab radhiyallahu an faqala ya Saudah amma wallahi ma takhfina alaina fanduri kaifa takhrujin. Kata Aisyah, suatu saat Saudah keluar setelah mengenakan hijab untuk satu keperluan, untuk buang hajat. Saudah ini imra'atan jasimah, seorang wanita yang kekar, yang besar badannya. Tak tersembunyi bagi siapapun yang mengenalnya, walaupun wajahnya tidak kelihatan, tertutup pakai cadar. Tapi postur tubuhnya sudah menampakkan siapa dia. Dia Saudah. Suatu saat terlihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar menegur dengan mengatakan, wahai Saudah, demi Allah, kamu ini tidak tersembunyi bagi kami. Perhatikan, kenapa kalau kamu keluar? Maka mendengar ucapan Umar seperti itu, Saudah pun segera bergegas kembali ke rumahnya. Lalu berkata kepada suaminya, siapa suami Saudah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni kharajtu li ba'di hajati faqala li Umar kadza wa kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, aku tadi keluar untuk satu keperluan, untuk buang hajat, tapi di jalan ketemu Umar bilang begini. Maka berdasarkan peristiwa itu, fa'auhallahu ilaihi, Allah memberi wahyu kepada Nabi SAW, yaitu Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna.
Lalu berkata Nabi SAW, innahu qad udhina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Dan sungguh telah diizinkan bagi kalian keluar untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Yang dimaksud hajat di sini berkata Al-Hisham adalah al-barraz. Makna al-barraz adalah ke WC. Dahulu WC itu disebut dengan sebutan al-khala. Makna khala itu tempat menyepi gitu ya. Karena memang WC selalu tempat sepi, di tempat terbuka. Tapi zaman dahulu jarang orang, terus tempat terbuka luas, mereka buang hajat ke tempat yang sepi. Maka disebutlah dengan sebutan khala. Karena sepinya tempat itu, nggak ada orang, nggak ada yang ngelihat. Seperti zaman sekarang WC disebut dengan sebutan restroom, ruangan untuk istirahat. Padahal bukan istirahat, di sana sedang berjuang keras. Tapi memang nyaman. Kalau WC-nya enak, nyaman ya. Di mal-mal, di bandara rada kurang. Terlalu sempitnya. Jadi yang dimaksud boleh keluar untuk keperluan, maksudnya untuk ke WC, ya. Falam yumna'na min al-khuruj liqada'i hajatihinna min al-barraz. Mereka tidak terlarang untuk keluar untuk menunaikan hajat mereka berupa BAB ke WC, tapi mereka diharuskan mengelurkan jilbab-jilbabnya, sebagaimana dalam riwayat lain dikatakan inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail idza tabarrajna ila al manasi' wa huwa sa'idun afyah fakana Umar yaqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ihjib nisa'ak falam yakun rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'al fa kharajat Saudah binti Zam'ah zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali isya'a wa kanat imra'atun tawilah fanadaha Umar ala qad arafnaki ya Saudah hirsan ala ayyanzil hijab fa'anzalallahu ayatal hijab. Sesungguhnya para istri Nabi mereka suka keluar di malam hari untuk BAB biar gelap, tidak kelihatan. Jadi kalau mau BAB ditunggu malam hari. Ya kecuali kalau kebelet-belet amat ya, nggak bisa ditahan. Tapi umumnya mereka keluar di malam hari untuk BAB. Pada saat itu Umar berkata kepada Nabi SAW, kenakan hijab untuk istrimu. Maknanya diamkan istri-istrimu di rumah. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Suatu hari keluarlah Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW di malam hari seusai Isya. Dia seorang wanita yang tinggi, selain tinggi besar, dan dipergoki oleh Umar. Berkata Umar, kami mengenalmu hai Saudah. Selalu ditegur. Kenapa Umar begitu? Dia berharap turun ayat Allah tentang hijab, maka ternyata ya benar Allah menurunkan ayatnya tentang hijab. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, dibolehkan wanita keluar rumah selain untuk buang hajat, juga untuk melakukan sholat di masjid. Karena ketika turun ayat tentang hijab, para sahabat mulai membuat WC itu di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Zaman baheula sudah ada. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata Imam Ibnu Hajar,
khurujun nisa lil baraz lam yastamir bal ittakhadatil akhliyah fil buyut fastaghnina 'anil khuruj illa lid darurah. Keluarnya wanita untuk buang hajat, untuk BAB itu tidak berlangsung lama karena mereka membuat WC di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Maka mereka pun tidak memerlukan keluar rumah kecuali untuk kondisi-kondisi darurat. Itu pernyataan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz yang pertama halaman 250. Bahkan sebenarnya wanita pun tidak diizinkan keluar untuk sholat ke masjid kecuali 2 waktu yang aman. 2 waktu yang aman itu adalah sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa riwayat. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhura fala yashhadu ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita mana saja yang mengenakan bakhur. Bakhur itu sejenis wangi-wangian. Kalau parfum biasanya diapakan? Disemprot atau dioleskan gitu ya. Kalau bakhur itu sesuatu yang dibakar, lalu asapnya menimbulkan wangi. Asapnya itu suka sengaja dimasukkan ke dalam bajunya, kemudian bajunya terkena asap itu lalu wangi. Kadang rambutnya juga, ya, apalagi wanita yang lebat rambutnya. Kalau laki-laki jenggotnya diasapin dengan asap dari bakhur. Sekarang bakhur masih banyak. Kalau umpama kita haji atau umroh, itu hampir di setiap di depan toko, terutama toko yang menjual bakhur, itu suka ada wadahnya. Wadahnya itu kayak tempat untuk ngukus tuh apa? Untuk sesajian gitu ya. Nah gitu, ada yang dipanaskan, ada yang pakai listrik. Colokin listriknya, kemudian si logamnya panas, simpankan bakhur di atasnya, ngebul. Orang awam dari Indonesia, orang-orang kampung nyangka itu ngukus. Padahal itu fungsinya untuk apa? Untuk mewangikan ruangan. Kadang-kadang kalau umpamanya, bukan kadang-kadang, selalu kalau hari Jumat orang mau sholat Jumat masuk ke masjid-masjid di sana, itu di dalam masjid ada petugas yang membakar bakhur itu, kemudian dikelilingkan agar ruangan masjid itu wangi. Pas ada orang masuk ditawari, mau, lalu si asapnya dikenakan ke baju orang yang masuk tadi, ditawari begitu. Dan itu salah satu khidmah atau servis melayani tamu. Ketika kita bertamu ke pribumi itu menawarkan bakhur, sudah dibakar, asapnya mengepul, lalu diginikan, kita cuma begini, lalu nanti wangi. Itu namanya bakhur, ya. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang memakai bakhur, berarti wangi kan? Maka nggak boleh orang itu, wanita itu hadir untuk sholat isya yang akhir bersama-sama kami. Sholat isya akhir itu sholat isya. Sholat maghrib disebut isya awal. Yang terakhir disebut salat isya. Nabi SAW menyatakan wanita yang pakai wangi-wangian jangan datang ke masjid untuk salat isya bersama-sama kami.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Idza syahidat ihdakunal isya fala tutaib tilkal lailah." Apabila salah seorang di antara kalian, hai para wanita, mau menghadiri salat isya, maka jangan memakai wangi-wangian di malam itu. Nanti kalau pakai wangi-wangian setelah sholat isya, silakan pakai wangi-wangian di rumah untuk siapa? Untuk suaminya. Ya, hadis tersebut juga sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajr mutalaffi'at bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hatta yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Adalah para wanita mukminat suka hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar, salat subuh, dengan berkerumun dengan mantel-mantel mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka seusai sholat. Tak ada seorang pun di antara mereka, di antara manusia yang mengenal para wanita itu karena golas. Golas itu karena masih gelapnya cuaca subuh. Jadi seusai sholat subuh, pulang dari masjid, cuaca masih apa? Masih gelap. Sehingga tidak diketahui ini siapa, tidak dikenal. Karena apa? Karena masih gelapnya cuaca subuh. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang lain, idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-lail ilal masjid fa'dzanu lahun. Kalau istri-istri kalian minta izin ke masjid di malam hari, izinkan oleh kalian bagi mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Bahkan tidak boleh dilarang. Beliau bersabda, la tamna'un nisa minal khuruj ilal masajid bil lail. Jangan kalian larang para wanita untuk keluar ke masjid di malam hari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain juga Imam Muslim, Nabi menyatakan, i'dzanul nisa bil laili ilal masajid. Izinkan bagi para wanita di malam hari untuk pergi ke masjid. Berkata Nafi Maula Ibnu Umar, kana ikhtisasul lail bidzalika likaunihi astar wa akhfa. Dikhususkannya malam hari wanita dibolehkan keluar ke masjid karena malam hari lebih tertutup dan lebih samar. Kalau toh berpapasan dengan laki-laki tidak dikenal, tidak diketahui, apalagi tidak terbuka auratnya, enggak. Berkata Ibnu Abdul Bar, innama udzina lahunna musyahadatus salawati bil laila bin nahar wa qala ma'a dzalik wa buyutuhunna khairul lahunna. Hanyalah diizinkan bagi para wanita pergi sholat untuk ke masjid hanya di malam hari dan bukan di siang hari. Sekalipun dibolehkan pergi ke masjid di malam hari, sholat mereka di rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Makna wa buyutuhunna khairul lahunna ay aktsaruha ajra. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Makna lebih baik itu lebih gede loh pahalanya daripada di masjid. Kalau akhwat berangkat ke masjid sholat berjamaah, pahalanya besar. Kalau di masjid-masjid biasa 27 kali lipat.
Tapi kalau di rumah lebih lagi daripada itu. Kalau di Masjidil Haram, wanita pergi ke Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Tapi kalau mereka sholat di rumah mereka, pahalanya lebih gede lagi daripada itu. Ya, itu perkataan Imam Ibnu Abdul Bar yang menunjukkan bahwa yang dimaksud wanita boleh keluar untuk sholat ke masjid adalah di malam hari, bukan di siang hari. Baik itu sholat subuh ataupun sholat Isya berdasarkan keterangan-keterangan yang tadi kita sudah sampaikan. Akan tetapi ketika keluar, mereka itu tidak bisa sembarangan mengambil jalan menuju ke masjid. Mereka harus menjauhkan diri dari jalan yang biasa dilalui oleh para laki-laki. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu riwayat, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjid fakhtalata rijalun ma'an nisa fit tariqa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq alaykunna bihafati at-tariq. Fakanatil mar'ah taltasiqu bil jidar hatta inna thawbaha yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Ketika Nabi SAW keluar dari masjid, terlihatlah laki-laki dan para wanita pagaliwota di jalan. Pagaliwota itu apanya? Berdesak-desakan di jalan. Jadi bareng kan keluarnya kan, laki perempuan bareng keluarnya, bareng pulangnya. Mereka ikhtilat di jalan. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, menepilah kalian hai para wanita, sebab bukan hak bagi kalian untuk mengambil di tengah jalan. Kalian harus mengambil di sisi-sisi jalan. Sampai para wanita menepi, sampai menempelkan badan mereka ke dinding, sehingga ada pakaian-pakaian mereka yang terkait di dinding-dinding bangunan saking nempelnya badan mereka ke dinding. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Itu yang pertama, ketika pergi ke masjid di malam hari, ambil jalan yang tidak sampai berdesak-desakan dengan laki-laki, ke pinggir. Kedua, jangan sampai menggunakan wangi-wangian, baik wangi-wangiannya seperti zaman baheula pakai bakhur, atau zaman sekarang pakai parfum, baik yang dioles ataupun yang disemprotkan. Selain dioles dan disemprotkan, apa lagi ya? Ya udah disoles atau disemprot, baik ke pakaian ataupun ke badan. Itu pakai nanti di rumah untuk suaminya, silakan. Jangan sampai terbalik, keluar pakai, di dalam mah seadanya. Seolah-olah dia itu ingin menyenangkan semua orang kecuali suaminya yang tidak mau dia senangkan. Ya, terbalik, suaminya yang lebih berhak atas dirinya daripada orang lain. Ketika keluar tidak boleh memakai wangi-wangian, sebagaimana berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah walakin liyakhrujna wa hunna nafalat. Kata Nabi SAW, jangan kalian larang para wanita dari masjid-masjid Allah, tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan nafalat. Makna nafalat,
ghairu mutatayyibat wala mutazayyinat, tidak memakai wangi-wangian dan tidak berdandan sehingga tampil lebih menarik dibanding tidak berdandan. Ya, bayangkan ini di malam hari, nggak boleh memakai wangi-wangian dan nggak boleh berdandan. Apalagi di siang hari, yang nampak, yang kelihatan. Kalau zaman sekarang kan para wanita dandan itu kalau mau keluar ya pakai pakaian terbagus. Parfum dipakai pas akan keluar, bukan untuk di rumah. Make up dipakai ketika akan keluar rumah. Sehingga pas mau berangkat itu penampilan dia jauh lebih cantik daripada sehari-hari. Itu umumnya wanita sekarang, dan ini terlarang. Jangankan demikian, kata Nabi SAW, ketika wanita keluar untuk ke masjid di malam hari, isya atau subuh, ambil jalan menepi, jangan memakai wangi-wangian dan juga jangan berdandan. Sekalipun demikian, sekalipun para wanita itu dibolehkan keluar dari rumah untuk ke masjid pada waktu isya dan subuh, tapi kalau mereka mau sholat di rumahnya, maka itu lebih baik. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim berkata, Nabi SAW, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian dari masjid, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Padahal nih, sholatnya mereka ke masjid itu diimami oleh sebaik-baik manusia. Siapa saat itu? Ya Nabi Muhammad SAW. Diterangkan dalam salah satu riwayat, ketika seorang wanita namanya Ummu Humaid, dia datang kepada Rasul SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Ya Rasulullah, saya sangat ingin salat bersamamu. Artinya di masjid ya, karena Nabi SAW tidak pernah salat fardu di rumahnya. Di masjid, saya ingin salat bersamamu. Apa kata Nabi SAW? Qad alimti annaki tuhibbina salah ma'i. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Wa salatuki fi hujratik khairun min salatiki fi darik. Wa salatuki fi darik khairun min salatiki fi masjidi qaumik. Wa salatuki fi masjidi qaumik khairul laki min salatika fi masjidi. Bayangkan. Kata Nabi SAW, bukankah engkau tahu bahwa kamu sangat ingin sholat bersamamu, bersamaku. Bersama aku itu bersama siapa? Bersama Rasul SAW. Padahal sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tamumu. Salatmu di ruang tamumu lebih baik daripada salatmu bukan di ruang tamu, di ruang tengahmu, ruang keluargamu. Salatmu di ruang keluarga lebih baik daripada di ruang tamumu. Salatmu di ruang tamu lebih baik daripada salatmu di masjid desa kamu. Dan sholatmu di masjid desa kamu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu untuk laki-laki lebih utama berapa kali lipat? 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lain yang ada di sekitar sana. Tapi untuk wanita, sholat di masjid dekat rumahnya lebih baik daripada di tempat yang lebih jauh.
walaupun itu Masjid Nabawi. Tapi sholat dia di ruang tamunya lebih baik daripada sholat di masjid. Sholat dia di ruang tengahnya, ruang keluarganya lebih baik daripada sholatnya di ruang tamunya. Dan sholat dia di kamarnya lebih baik daripada sholat di ruang keluarganya. Ya, seperti itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Fabunya laha masjidan fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamahu fakana tusalli fihi hatta laqiyatillah azza wa jalla. Maka Ummu Humaid selalu diperintahkan untuk lebih baik membangun masjid tempat sholat di salah satu pojok rumahnya, lalu digelapin. Lalu dia sholat di sana sampai wafatnya. Terus tidak keluar lagi. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Itu semua menunjukkan bahwa walaupun wanita boleh keluar dari rumah untuk sholat di masjid di malam hari, Isya atau subuh boleh dan pahalanya besar, tapi sholat dia di rumahnya jauh lebih baik. Makna jauh lebih baik, pahalanya lebih besar. Apakah ini termasuk bagi wanita yang ada di Mekah dan di Madinah? Iya, ucapan Nabi SAW yang menyatakan bahwa sholat mereka lebih baik daripada sholat di masjidku ini, itu untuk penduduk Indonesia atau penduduk Bandung? Tentu saja untuk penduduk Madinah saat itu, termasuk juga untuk penduduk Mekah saat itu, apalagi penduduk di luar dua tempat itu. Ya, sholat mereka di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Kalau di masjid 1000 kali lipat, kalau di Masjid Nabawi. Di rumah lebih gede lagi. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, maka di rumahnya lebih baik dan lebih besar lagi pahalanya daripada 100.000 kali lipat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak keluar secara bebas adalah di kalangan para wanita tidak seluruhnya memiliki jilbab untuk keluar. Mereka tidak merasa perlu memiliki jilbab untuk keluar karena nggak ada kepentingan untuk keluar. WC sudah ada di rumah. Setelah, kata Imam Ibnu Hajar, setelah adanya riwayat yang tadi, mereka bikin WC di rumah, nggak perlu lagi untuk keluar. Untuk apa? Maka di antara mereka ada yang merasa tidak perlu memiliki jilbab untuk keluar. Tapi ternyata ada momen-momen tertentu di mana mereka lebih baik keluar. Yang tidak punya jilbab dipinjamkan oleh yang punya jilbab lebih. Sebagaimana riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kata Ummu Atiyah, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha, al-awatiq wal huyyad wa dhawatil khudud, wa amma al huyyad fa'tazilna as-salah wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab, qal litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Kata Ummu Atiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami ini keluar pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha untuk salat Id, ya, baik para gadis ataupun wanita-wanita yang haid, para orang tua, gadis, orang tua, orang wanita yang suci, wanita yang haid, semua suruh keluar. Ya, adapun yang haid mereka menjauhi tempat sholat.
tidak ikut sholat, dan mereka mendengarkan dakwah atau khutbah yang diberikan kepada kaum muslimin di dua sholat id itu, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Para wanita haid juga keluar mendengarkan khutbah, tapi mereka tidak ikut sholat karena haidnya. Berkata Ummu Atiyah, wahai Rasulullah, ada salah seorang di antara kami yang tidak memiliki jilbab untuk keluar. Gimana tuh? Kata Nabi SAW, hendaklah saudaranya yang punya meminjamkan jilbab untuknya. Jadi walaupun gak punya jilbab, suruh keluar. Menunjukkan wajibnya menghadiri sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan ini termasuk salah satu dalil yang dipegang oleh para ulama yang menyatakan hukum sholat id itu fardu ain, wajib. Siapa yang tidak, maka dia berdosa. Ya, siapa yang ada uzur tidak hadir karena sakit, maka hendaklah dia sholat sendirian di dalam rumahnya. Di rumahnya sendiri karena uzur tadi, ya. Menunjukkan apa? Wajibnya sholat id. Sampai-sampai wanita haid suruh keluar, yang gak punya jilbab suruh dipinjami oleh wanita yang punya kelebihan jilbab. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz Bukhari dikatakan ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruj. Apakah kalau berdosa enggak bila salah seorang di antara wanita tidak punya jilbab lalu tidak keluar? Kata Nabi SAW, litulbisa ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya yang punya jilbab meminjamkan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan, ya, kalau dia tidak berusaha, dia berdosa. Harus berusaha untuk keluar, ya. Karena itulah maka Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam prihatin terhadap bebasnya para wanita keluar rumah untuk keperluan yang tidak daruri. Aisyah prihatin sampai-sampai beliau berkomentar, lau anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa lamana'ahunnal masjid kama muni'at nisa'u bani Israel. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang diada-adakan oleh para wanita zaman sekarang, pasti beliau akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid sebagaimana telah dilarangnya para wanita Bani Israel zaman baheula. Bayangkan di zaman Aisyah masih hidup, dan Aisyah hidupnya puluhan tahun sepeninggal Nabi wafat. Aisyah melihat para wanita banyak keluar untuk ke masjid. Tapi ketika pergi ke masjid, qaid yang tadi tidak diperhatikan, syarat-syarat yang tadi tidak diperhatikan, ya. Mungkin ada yang berdandan, mungkin mereka ikhtilaf, mungkin ada yang memakai wangi-wangian, tidak diperhatikan, sehingga berkata Aisyah, seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh wanita zaman kini, pasti beliau akan melarang para wanita dari masjid. Jangan pergi ke masjid, sudah di rumah saja. Yang dimaksud zaman kiwari tersebut adalah zaman ketika Aisyah masih hidup, sekitar 1400 tahun yang lalu. Bayangkan wanita zaman sekarang keluarnya bukan sekedar ke masjid semata-mata, ya, tapi kemana-mana. Ke masjid nama sebentar lah, kalau toh ada pengajian 2 jam gitu, ya, paling di masjid nama setengah jam, ya. Datang telat gitu, ya, pas tanya jawab pulang, biasanya begitu. Izinnya ke orang tua mau kajian di masjid, ya. Berapa lama? Ya 2 jam dengan perjalanan 4 jam.
Perjalanan sejam, pulang sejam, 2 jam di perjalanan, ngebasok lah setengah jam, 4 jam. Padahal di dalam masjidnya hanya setengah jam. Sisanya kemana itu? Dan ngapain? Dan bagaimana dandanan mereka serta perilaku mereka? Bayangkan di zaman Aisyah masih hidup, beliau berkata seandainya Nabi masih hidup dan melihat para wanita sekarang pasti akan dilarang ke masjid. Nah, sekarang para wanita banyak ke masjid untuk ngaji, tapi dengan penampilan yang membahayakan. Bahaya bagi laki-laki yang melihat, bahaya juga bagi wanita yang dilihatnya. Ya. Sampai-sampai mudah-mudahannya di Bandung tidak terjadi. Di kota lain pengajian ini sering kali dijadikan ajang pamer. Pamer pakaian, pamer kosmetik, pamer sepatu, terhilang loh. Pamer apa lagi? Tas. Kan tas ada yang puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Ada nggak tas yang ratusan juta? Ada. Terbuat dari apa ya? Daripada beli tas mending beli mobil. Iuh. Seorang wanita, saya lupa apa WA apa nelponnya, merengek. Ustaz, saya nggak diizinkan suami beli tas. Padahal saya beli dari uang saya sendiri, nggak minta ke suami. Oh, mungkin suamimu punya alasan. Apa alasannya? Katanya harganya yang nggak pantas. Kalau murah Ustaz, lagi ada promosi. Berapa? 80 juta. Uluh, saya bilang 80 juta lagi promosi itu teh. Ya, disebut murah. Ya pantas lah. Saya bilang ingat hisab itu dihisab. Kalau ditanya kenapa sampai beli tas seharga 80 juta, gimana jawabnya sekarang? Gak bisa jawab di dunia. Selain ya kan keren, ya kan gengsi, ya kan orang-orang nanti pasti akan menghargai karena tasnya, bukan karena kepribadian si wanita. Nah, jangan. Ya, banyak yang jadi ajang pamer. Kadang di komunitas sosialita tertentu, kalau mau bertemu dengan sesama akhwat, kadang-kadang nggak punya perhiasan juga, pinjam dulu atau nyewa. Ada kan sewaannya, sewa kalung, sewa gelang gitu ya. Sekarang nyewa, cing. Jadi kalau umpamanya mau ngambil apa makanan kue itu dikencing dulu, cing. Orang lihat gitu ya, orang nyewa itu teh. Agul ku barang batur. Jadi merasa bangga dengan barang yang bukan milik. Maka tidak boleh yang seperti itu. Walaupun ke masjid untuk sholat. Ke masjid untuk sholat itu menghadap siapa? Menghadap Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak butuh terhadap penampilan gemerlap seperti itu. Yang Allah butuhkan itu adalah kebersihan hati kita. Berkata Rasulullah SAW, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat bentuk fisik kalian dan harta kalian, enggak. Orang umpamanya sholat dengan memakai emas, oh pahalanya lebih gede, enggak. Tidak dilihat fisik, tidak dilihat harta, tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hati dan amal yang dilakukan oleh orang seperti itu. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, ketika mengomentari perkataan Aisyah tadi, kata Aisyah seandainya Nabi melihat pasti akan dilarang ke masjid. Kenapa? Kata Imam Asy-Syaukani, turidu mattakhadna min husnil malabis wa tib wa zinah. Itu
Aisyah, maksud Aisyah berkata gitu karena bagusnya pakaian para wanita ketika itu parfum dan juga dandanan. Perkataan Imam Asy-Syaukani cantumkan dalam kitab Nailul Autar juz 3 halaman 162 ya, yang menunjukkan bahwa itulah penyebab kenapa Aisyah sampai berkata bahwa Nabi pasti melarang para wanita dari masjid karena penampilannya seperti itu. Dari Abu Amr Asy-Syaibani dia berkata, Ra'aitu Ibn Mas'ud yahsibun nisaa yukhrijuhunna minal masjid yaumal jum'ah wa yaqul shallina fi buyutikun. Kata Abu Amr Asy-Syaibani, dia seorang ulama tabi'in, aku melihat Ibnu Mas'ud mengumpulkan para wanita dari masjid dan menyuruh mereka keluar dari masjid di hari Jumat. Lalu berkata Ibnu Mas'ud, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sanad riwayat ini sahih, terdapat dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud sampai menyuruh para wanita yang sudah berada di masjid hari Jumat untuk sholat Jumat disuruh keluar. Ya. Datang riwayat dari Imam Ibrahim An-Nakhai, anna lahu thalatha niswah falam yakun yad'uhunna liyakhrujna ila jum'ah wala jama'ah. Bahwa Ibrahim An-Nakhai memiliki 3 putri. Tak pernah beliau membiarkan ketiga putrinya keluar dari rumah baik untuk sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Dari Alqamah dan Al-Aswad annahuma kana yukhrijani nisa'ahuma fil idain wa yamna'anihinna minal jum'ah. Alqamah dan Al-Aswad kedua-duanya membawa istri-istrinya keluar hanya untuk 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan kedua-duanya melarang para istrinya dari sholat Jumat. Urwah bin Zubair annahu kana la yad'u imra'atan min ahlihi takhruju ilal fitri wala ilal adha. Bahkan Urwah bin Zubair dia tidak membiarkan istrinya keluar untuk sholat Idul Fitri bahkan juga Idul Adha. Berkata Ibnu Munzir dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, la na'rifu khurujal mar'ah asyabah indana fil idain. Kami tidak mengenal kebiasaan keluarnya para pemudi pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Para pemudi tidak keluar, diam mereka di rumah-rumahnya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, akrahul yawma lin nisa al-khuruj ilal idain. Aku membenci hari para wanita keluar untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa qala laisa lil mar'a khairun min baitiha wa in kanat ajuza. Kata beliau, tidak ada kebaikan bagi para wanita untuk keluar rumah untuk sholat Id sekalipun dia ini wanita ajuz. Ajuz itu yang sudah tua, ya. Jadi ini saking apanya? Saking para ulama zaman baheula menganggap begitu berharganya para istrinya agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, bahkan mereka melarang para wanita baik istri atau putrinya untuk sholat berjamaah di masjid, bahkan sholat Jumat, bahkan sebagian ada yang melarang juga sholat Id. Ini menunjukkan betapa berharganya mereka dan betapa berisikonya membiarkan mereka keluar dari rumah sekalipun untuk melakukan ibadah. Ya, apakah mutlak terlarang?
Ternyata ada momen-momen tertentu yang menjelaskan bahwa wanita boleh keluar, baik bolehnya itu mubah bahkan mustahab. Mustahab itu apa? Sunnah. Dengan beberapa syarat tertentu. Apa saja syarat tertentu dan momen tersebut? Ini kita akan jelaskan di sebulan yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis, sudah 5:30. Untuk tanya jawab pun tidak, tapi bisi kecewa cukup satu saja ya pertanyaan kita di sore hari ini. Apakah wanita bebas keluar rumah jika dengan suami atau ada batasan juga? Ini nanti akan dibahas ya. Sabar. Ustadz, ayah saya sudah tidak bekerja. Jadi ibu saya yang mencari nafkah. Bagaimana hukumnya? Kenapa dulu, ada alasan enggak? Kalau enggak ada alasan cuma malas, dia berdosa. Karena menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a may ya'ul. Cukuplah seseorang dianggap berdosa bila menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dia berdosa kalau nggak ada uzur, hanya malas ya. Adapun kalau ada uzur sehingga di luar kemampuan dia, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana cara menasihati teman akhwat kelas anak yang suka dandan? Nasihati itu bisa membuat orang bermaksiat karena dandanannya. Bukan 1-2 orang, puluhan. Setiap lelaki yang berpapasan dengan dia melotot, dia berdosa, wanita itu juga berdosa. Tidak melihat tercium harumnya, gitu ya, menghayal, dia berdosa, wanita itu juga berdosa ya. Jadi dosanya itu dipikulkan kepada si wanita tersebut. Selain masing-masing lelaki yang menatapnya juga berdosa. Mau nggak kayak gitu? Kalau nggak mau ya jangan ya. Dandannya nanti tunda untuk siapa? Suaminya. Terakhir, bagaimana bila saya seorang akhwat yang berprofesi sebagai dokter umum yang juga memiliki kewajiban kemanusiaan? Mohon nasihat. Boleh, tapi pilihlah khusus pasien wanita. Nikah lagi ke dokter lelaki. Buka praktek pasien lelaki ke suaminya, pasien wanita ke dia, ke istrinya. Ya, itu lebih bagus dipisah gitu. Kayaknya belum ada. Saya tahu ada dokter suami istri dua-duanya dokter. Tapi sayang tidak memperhatikan itu. Mau laki mau wanita kemana saja gitu ya. Padahal di tempat yang sama prakteknya. Tapi yang lelaki lebih laku daripada yang wanitanya. Ustadz, fenomena saat ini banyak akhwat yang suka lama-lama belanja dan berdiam diri di kafe, tempat makan sambil diskusi, dan suka mengikuti antrian untuk dapat makanan gratis, yang mana makan di sana ada musik campur baur.
Lebih baik dibungkus, bawa ke rumah, makan di rumah. Bebas ya. Itu yang paling selamat dari segala segi. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.